Baik, selamat bergabung kembali di video pembelajaran pengantar ERP. Kali ini kita berada di exercise 22 dengan topik Navigating in the ACP System dengan beberapa objektif atau capaian yang diharapkan bisa Anda implementasikan. Yang pertama adalah locate specific folder in ACP Easy Access menu. Kemudian yang kedua, navigate the ACP Easy Access menu to locate specific transaction. Jadi kalau yang pertama akses menunya, yang kedua adalah akses transaksinya, dan yang terakhir adalah initiate transaction using transaction code. Jadi 1, 2, 3 ini saling berhubungan. Dan kita punya sebuah business example di sini, di mana diasumsikan Anda adalah seorang new user yang working di perusahaan yang kebetulan menggunakan ACP system. And then you need to locate specific transaction in the system. Task pertama adalah melocate a varied transaction by navigating ACP access menu. Jadi nanti kita akan buka beberapa folder di dalam modulnya. Kemudian nanti Anda cek lagi apa aja transaksi di dalamnya. Itu inti dari task 1 dan task 2. Nah, bedanya di task 2, you have found that transaction code, kemudian navigate directly to transaction. Jadi nanti kita tuliskan hasilnya apa sih? Misalnya di sini ada code SU3, maka hasilnya apa? Screen-nya apa? Kira-kira seperti itu. Kemudian ada soal nomor 3 yang meminta kalian untuk menampilkan list of users yang saat ini sedang log on ke sistem. Kemudian yang keempat, menampilkan transaction code yang ada di sistem status menu dan record resultnya. Dan yang terakhir adalah return to SAP Easy Access dan menggunakan beberapa transaction code untuk initiate transaction. Kira-kira seperti itu. Kita coba mulai dari transaksi yang pertama. Saya pandu Anda, boleh perhatikan sendiri. Dan saat ini saya berada di batch P, masih sama dengan user di video sebelumnya. Oke. Dari SAP Easy Access menu, saya pandu Anda, boleh perhatikan di sini. Kalau ini di expand seperti ini, maka di dalamnya ada financial, office, cross application component, logistik, hingga web client UI framework. Nah, sekarang kita coba buka di logistics, kemudian kita pilihnya di sales and distribution. Selanjutnya ada di sales, dalam hal ini di sini ya, di sales. Kemudian di order. Selanjutnya kita boleh cek apa aja sih yang ada di dalam menu sales and distribution. Ternyata untuk di sales ordernya sendiri ada transaksi create, change, and display. Jadi kamu nanti boleh menuliskan itu di kotak yang tersedia. Transaction yang pertama adalah create, change, display. Terus ada lagi satu lagi di sini create using load live orders. Jangan bingung dulu karena nanti bagian ini akan kita jelaskan kemudian. Intinya, task pertama Anda sudah bisa menjawab dan sudah di-expand satu persatu. Nah, itu kira-kira lanjutannya yang moving ke poin kedua. Kemudian kita diminta untuk menuliskan what are the names of the transaction that are located under the posting folder in the general ledger. Record your answer in the following table. Ini adalah tabelnya, boleh kita isikan juga. Tapi kali ini kita berganti menu, kita tinggalkan sales and distribution, kita moving ke accounting-nya. Berarti kita masuknya itu bukan di logistik, karena logistik bukan berbeda dengan accounting, maka kita moving ke accounting, pilihnya itu di general ledger. Dalam hal ini masuk dulu ke financial accounting, general ledger, kemudian pilih di posting. Nah, apa sih yang ada di dalam isian posting? Kita cek lagi di sini. Tapi dengan lebih detail, perhatikan posting itu ada di sebelah mana, itu kita harus cek dengan seksama. Jadi tugas Anda, kalau mau dicek lagi di bagian posting itu ternyata ada enter GL account document, ada juga yang posting, ada juga edit or part GL document account, seterusnya sampai kepada evaluate foreign currency. Jadi nanti modulnya boleh dicek lagi solusinya. Jadi dari general ledger, moving ke document entry, kemudian nanti cek di sini isian postingnya ada apa saja, seperti itu. Jadi posting itu ada di isian bagian document entry. Kira-kira demikian. Dan itu saja inti dari transaksi di poin kedua. What are the names of transaction? Jadi nanti boleh dituliskan satu persatu. Oke, sekarang kita moving ke task 2-nya. You have found that the transaction code provide an easy way to navigate directly to a transaction. Try out a few transaction code. Kalau tadi kita hanya mengintip-ngintip saja, melihat-lihat saja foldernya, cari tahu nama transaksinya, maka sekarang kita mencoba untuk melihat lebih detail isian dari masing-masing transaksi. Dalam hal ini diberikan code ada SU3, SM04/NSM04 sampai /NN. NaN, boleh juga disingkat seperti itu. Maka saya coba pandu yang pertama dari SU3.
Boleh coba Anda jalankan di comment feed, kemudian di enter. Nah, ternyata nama transaksinya adalah maintain user profile. Nah, kira-kira seperti itu. Moving lagi, kalau keluar dari satu jendela atau satu transaksi, silakan tekan /n. Kita masuk ke SM04. Ternyata ini adalah jendela yang berbeda, dan judulnya di sini adalah Log on List of Server NetWeaver 07 sekian-sekian. Nah, itu saja. Lakukan itu sampai ke transaksi yang paling bawah, tuliskan resultnya apa. Kira-kira demikian. Kemudian di soal nomor 3, you want to display a list of users who are logged on the system. First, use the ASAP standard menu to do this. Start with the tools menu. Nah, di bagian ini kita hanya ingin menampilkan list dari user yang log on ke ASAP kita. Jadi caranya itu sebenarnya gampang. Kamu boleh masuk dari menu tools ya. Jadi ini mungkin boleh kita coba back dulu. Kita masuk dari SAP Easy Access /n. Oke. Sebenarnya kalau mau melihat dari awal itu sudah ketahuan ya. Dari status bar itu juga kelihatan bahwa saat ini kita sedang login di sini 17 SAP01P sekian-sekian. Oke. Kemudian di sini dari menu tools, dia mintanya dari menu tools, jangan salah pilih menu. Lalu ada administration, kemudian di sini ada monitor. Jadi di administrasi ada monitor, kita pilihnya sistem monitoring. Kemudian dari sistem monitoring itu ada user overview. Jadi ini sebenarnya kurang lebih mirip seperti yang tadi. Cuman kalau yang tadi aksesnya dari menu yang berbeda, dari tiket langsung, sekarang aksesnya dari pad menu. Jadi kurang lebih sama. Dan ini menunjukkan oh ini nih jumlah orang atau jumlah user yang sekarang sedang berada di server NetWeaver-nya kita. Oh ada nih user 12 SAP01 key sekian-sekian. Cek lagi sampai ke bawah, user 35 SCM 6E sekian-sekian dan seterusnya. Jadi ketahuan logon lokasinya di mana dengan menggunakan IP apa, transaction code apa yang sedang diakses, sesinya ada berapa banyak, kemudian dialog time-nya, priority, sampai lain-lain sebagainya juga dinotis di sini. Dan ada summary, ternyata saat ini sedang ada 42 log-ons with 42 sessions. Kira-kira seperti itu untuk poin kedua. Nanti boleh di cross-check kembali, tes kembali, dan boleh dijawab di bagian tugasnya. Kemudian display the transaction code for this transaction using the system status menu, record your result. Di nomor 4 tadi sudah jelas banget, kita tadi sudah praktikan juga. Anda tinggal kembali ke depan. Oke, sebentar kita pakai original screen dulu. Saya selesaiin dulu. Di sini misalnya tadi kita diminta untuk pilih menu sistem. Ini dari menu yang berbeda lagi, kemudian pilih status. Nah, sistem dan status di sini, ini bedanya tidak jauh berbeda dengan yang ada di status yang di bawah. Tadi kan saya sudah info, status itu boleh dicek juga dari status bar dengan panah yang ada di sini. Tapi kalau misalnya saya pengen kepoin dari menu bar, maka pilih menu sistem, kemudian pilih status. Maka kita coba pilih satu transaction code, misalnya SM04. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini saya sedang berada di sesi Session Manager SAP dengan tiket SAPL SMTR_navigation dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Atau kalau misalnya saya sekarang masuk ke jendela baru SM04, kemudian saya pilih sistem, kemudian status. Nah, ini juga akan dinotis ke kamu bahwa saat ini kita sedang berada di tiket SM04. Kira-kira seperti itu. Jadi kita boleh masuk ke satu transaksi, kemudian kita cek sistem statusnya dari menu tools di atas atau dari menu sistem status di atas. Kira-kira demikian inti dari poin 3 dan 4, nanti boleh dicek kembali. Nah, poin terakhir kita diminta untuk return to the ASAP Easy Access screen and use the transaction code to initiate the transaction. Untuk menampilkan user overview. Saya rasa ini juga sama, dan tadi Anda sudah praktikkan berulang. Intinya masuk ke satu transaksi, cek lagi, dan seterusnya. Itu yang dilakukan berulang. Nah, exercise berikutnya mungkin bagian yang menurut saya menjadi bagian paling penting. Kita coba boleh moving modulnya. Sekarang kita berada di exercise lanjutan untuk exercise 23, di mana kita akan creating favorite using the menu. Jadi di SAP itu kita bisa menambahkan tiket-tiket yang kita sukai atau yang kita favoritin, dan ada business example yang memudahkan kita pada saat ini. Ada task 1, 2, dan 3, di mana diasumsikan Anda sedang menjalankan specific transaction, file, or website. Jadi kamu diminta untuk menambahkan favorite folder.
Dan hal ini akan memungkinkan kamu untuk secara cepat dan mudah mengakses transaksi tanpa harus navigasi melalui menu yang ada di pet menu. Nah, yang pertama kali kita akan cek di sini adalah dari sisi favoritnya. Nah, kalau misalnya saya kembali ke SAP Easy Access, favorit itu ada di atas sekali, seperti ini. Jadi favorit ini bisa kita tambahkan, bisa kita isi. Misalnya saya pengen banget nih, transaksi yang saya suka itu adalah transaksi pembayaran atau transaksi di financial accounting, khususnya yang incoming payment. Jadi ada tagihan-tagihan yang masuk ke kita, atau kita malah dapat pembayaran dari customer. Jadi mungkin saya boleh navigate dari menu accounting, kemudian financial accounting, tapi di sini saya akan masuk ke bagian customer langsung. Jadi ini saya tutup dulu yang lain-lain. Saya ulangi, accounting, financial accounting. Oke, kita coba ambil yang account receivable. Di account receivable, kita coba ambil yang dari sisi dokumen entry-nya, kita pilih yang incoming payment. Nah, di bagian ini kita boleh langsung klik kanan add to favorite. Jadi otomatis account receivable dengan transaksi incoming payment ini akan menjadi transaksi favorit yang gampang kita akses, mudah kita akses, tanpa harus masuk ke pet menu. Itu inti dari task pertama. Jadi boleh dikerjakan untuk yang tikot F28. Atau dari transaksi kita ini juga dia minta gampang nih, kita boleh nambahkan favorit-favorit yang lain dari menu yang berbeda. Contohnya dari logistik. Di logistik, saya pengen ambil yang bagian sales and distribution, kemudian di master data, di sini ya, saya ambilnya itu yang di master data, kita coba ambil dulu sales, master data, kemudian kita coba cek di bagian business partner ya, sebentar, oke, customer, kemudian ada display, displaynya di sini kita ambil yang komplit saja, kemudian kita tinggal klik kanan, sama add to favorit. Jadi dari menu apapun boleh kita tambahkan ke favorit dan aksesnya akan menjadi mudah. Nah, sekarang kita juga boleh menambahkan dengan cara berbeda. Caranya adalah langsung dengan menu favorit kita inputin di sini transaksinya apa atau foldernya apa. Misalnya kamu tahu tuh nama foldernya tadi adalah incoming payment. Ya bisa aja dimasukkan di sini. Seperti ini ya. Incoming payment, kemudian continue, dan folder ini akan menjadi folder-folder yang berisi data-data incoming payment dan kamu tinggal entrykan hal-hal ke dalamnya, insert transaction, insert object, dan segala macam. Nah, tapi yang paling serunya lagi, kita tinggal klik kanan, kita insert transaction. Misalnya tadi kita tahu nih bahwa tiket yang kita suka itu adalah F28. Nah, saya kasihnya F-28, continue. Maka tiket ini sama dengan tiket yang ada di folder sebelumnya, post incoming payment dengan incoming payments. Kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak step, Anda boleh gunakan yang mana saja. Tinggal di entry apakah melalui tiket langsung dari menu favorit, atau dari pet menu, atau dari opsi apapun yang kamu lebih suka. Kira-kira seperti itu. Oke, itu saja. Atau bahkan dari menu bar juga boleh ya. Dari menu bar, itu kamu juga bisa pilih favorit seperti ini, kemudian add. Jadi contohnya saya mau add yang lain nih, maka tambahkan. Tapi pastikan dulu kamu sudah pilih transaksi apa yang akan ditambahkan. Itu saja inti dari soal di exercise 23, boleh di-try di soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, berikutnya kita moving ke transaksi berikutnya dari menu bantuan atau sering disebut dengan using help di SAP. Untuk bantuan itu sendiri sudah dijelaskan bahwa ada dua ya. Ada dengan tombol bantuan F1 dan juga dengan tombol bantuan F4. Nah, using help features di SAP dipakai untuk memudahkan kamu ketika menginputkan transaksi. Contoh di business example kita ini disampaikan bahwa untuk melengkapi atau untuk menyelesaikan pekerjaan harian Anda, biasanya akan ada beberapa informasi yang kamu tidak ketahui, atau mungkin value-value atau entry-entry yang kamu bingung isinya di mana. Nah, supaya itu bisa berjalan mulus, maka boleh gunakan tombol bantuan atau using help features dalam hal ini. Nah, kali ini kita diminta untuk navigate ke satu menu. Adik-adik semua, kita diminta untuk navigate ke satu menu semua, yaitu di menu logistik. Jadi kita pengen tahu nih, sebenarnya
apa ya yang harus diisikan di parameter ID ketika saya masuk ke transaksi di bagian logistik ini. Nah, begitu sampai ke poin 2, kita diminta untuk find the possible value di bagian kolom purchasing organization, kemudian kita set value-nya, kemudian kita confirm, dan yang berikutnya adalah kita lihat displaying vendor information. Itu saja berurutan dari exercise 24, kita coba satu persatu, Anda juga boleh praktikan dengan sistem Anda atau dengan aplikasi yang Anda miliki. Oke, saya pandu, mungkin kita coba kembali semuanya ke SAP Easy Access bagi yang belum. Oke, dari menu kita ambilnya di logistik saja kali ini. Dari logistics, coba di logistics materials management. Kemudian kita coba dari sisi purchasing. Di sini ada master data ya, kita coba masuk ke master data lagi. Kemudian kita ambilnya itu di vendor kali ini karena kita berhubungan dengan vendor. Kemudian di centralnya. Nah, selanjutnya di sentral kita pilih yang display. Nah, ini adalah T-code untuk kita menampilkan display vendor atau data vendor. Kemudian silakan di double klik atau continue saja untuk melanjutkan. Pilih di bagian purchasing organization. Mungkin kalau vendor, kamu sudah tahu vendor itu adalah supplier, sama dengan supplier atau pemasok. Company code adalah perusahaannya. Nah, saya penasaran nih karena baru pertama sekali belajar SAP atau diberikan akses untuk halaman ini, maka saya nggak ngerti definisi purchasing organization itu apa. Nah, kalau kamu penasaran, kamu boleh klik atau tekan tombol F1 di sini. Tombol F1 itu adalah tombol yang dipakai untuk menampilkan informasi teknikal dalam hal ini, untuk melihat secara detail deskripsi-deskripsi dari sebuah kolom atau isian atau entry di dalam SAP. Oh, ternyata purchasing organization adalah sebuah unit. Itu bisa kamu lihat dari keterangan berwarna merah di sana, dan ada definisinya. Ini adalah Purchasing Organization, sebuah unit logistik yang merupakan subdividing di dalam sebuah perusahaan. Fungsinya apa? Melakukan pengadaan material ataupun services, melakukan negosiasi harga, kemudian juga specify bentuk pengadaan yang kita butuhkan. Apakah nanti pengadaannya ditujukan ke company code, ke plan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya bingung nih dengan definisi satu terminologi di SAP, kamu boleh gunakan tombol F1. Itu saja inti dari tombol bantuan di poin nomor 1 yang diminta untuk kamu kerjakan dari task. Nah, kita moving nih ke poin 2-nya. Find the possible value for the purchasing organization. Kamu diminta untuk melihat value-value yang mungkin bisa kamu pakai. Caranya adalah pilih saja field mana yang pengen dikepoin. Contoh saya pengen kepoin di purchasing organization. Maka saya tekan tombol bantuan F4. Nah, di sini akan muncul satu kotak dialog yang menunjukkan value range yang possible untuk kita entry. Silakan di-continue saja. Continue seperti ini, dan akan muncul banyak suggest atau range value yang possible untuk kamu inputkan. Misalnya, oh ternyata purchasing organization yang boleh di enter itu 4 karakter. Contohnya, ada ZBDP, ada 1000, ada 3000, ada 7500, dan lain sebagainya. Jadi, value-value yang ada di sini bisa kita cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu saja fungsi dari F1 dan F4. Dan kalau kita moving lagi ke poin nomor 3, dia minta set the value. Dalam hal ini bebas aja, tapi kita coba enter yang 1000 gitu ya. Jadi sebenarnya untuk inputin 1000 itu boleh langsung diketikkan 1000 seperti ini. Tapi kalau misalnya tadi mau pakai tombol F4, klik F4-nya, kamu boleh langsung masukkan 1000. Misalnya contoh ya, ada nggak ya 1000 di pencarian? Ya boleh-boleh aja, dan dia nanti akan dimasukkan ke posisi teratas. Seperti itu ya. Itu saja, dan boleh dicoba kembali untuk bagian berikutnya. Enter untuk melanjutkan, itu biasanya akan otomatis terbaca ya. Kalau misalnya ada error, biasanya errornya di kolom yang lain, artinya kita diminta untuk lengkapi data vendor. Tapi kali ini tidak masuk ke transaksi, jadi kita tahan sampai di purchasing organization saja. Seperti itu. Nah, kemudian mari coba kita cek lagi soal nomor 4. Di soal nomor 4 dia bilang confirm that the value for purchasing organization default to 1000. Jadi kalau misalnya saya pengen nih setiap kali masuk ke purchasing organization nilai defaultnya itu adalah 1000. Nah, ini bisa kita atur. Cara pengaturannya itu boleh nih dari menu sistem, kemudian kita masuk ke user profile. User profile di sini, kemudian pilihnya itu di bagian own data. Ya, di bagian own data kita pindah ke tab parameter. Kalau tadi kita pengaturan di awal adalah default, sekarang kita masuknya ke parameter. Jadi kita tinggal enter kan di sini parameternya itu namanya echo
echo itu di parameter field di sini sebelah kiri, maka parameter value-nya adalah 1000 seperti itu. Jadi kita buat echo sama dengan 1000, enter, dan kalau sudah boleh di save. Jadi setiap kali nanti kita mau masuk kembali ke tiket yang sebelumnya, tiket sebelumnya itu tadi adalah di display vendor ya. Mungkin kita boleh masuk lagi ulang ke data vendor itu karena kita mau konfirmasi ulang. Atau kalau mau cepat saya berikan tiketnya di awal ya, XK03 seperti ini, maka ini udah otomatis terisi 1000. Kalau malas pakai pet menu boleh langsung pakai tiket, tapi mungkin sekarang Anda belum tahu tiketnya. Tapi yang barusan saya perhatikan itu adalah langsung menggunakan tiket XK03 dan secara default purchasing organization-nya sudah 1000. Seperti itu. Sekali lagi, itu saja inti dari transaksi pada hari ini, pada minggu ini. Anda sudah melakukan beberapa hal, mulai dari minggu pertama, dari login, kemudian melakukan navigasi, kemudian personalizing, kemudian sudah bisa tambahkan favorit, dan juga sudah bisa mengatur parameter default, dan pakai menu-menu bantuan. Itu saja, jika ada pertanyaan boleh dikonfirmasi di grup kelas, atau boleh ditanyakan lagi secara personal. Terima kasih, selamat mencoba semuanya.